Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan coba ya sharing atau membahas ya terkait tentang aplikasi bioteknologi pada sediaan kosmetik ya. Kita sudah mempelajari terkait tentang bioteknologi, khususnya bioteknologi farmasi ya, terkait tentang teknik-teknik yang digunakan di bioteknologi farmasi, baik itu konvensional atau modern. Nah, sekarang bagaimana aplikasinya pada sediaan kosmetik ya, seperti itu. Nah, ini mungkin buat mahasiswa perempuan ya, atau sorry, mahasiswi perempuan atau mahasiswa juga ini ya, sudah tahu nih produk-produk yang ada di pasaran yang menggunakan teknik bioteknologi dalam proses pembuatannya. Nah, maksud proses pembuatannya bukan ke arah formulasi ininya sediaannya ya, tapi biasanya digunakan pada saat membuat zat aktif atau bahan baku yang utamanya ya. Di sini contohnya nih yang sebelah kiri pojok atas nih ada kombucha nih. Nah, ini kombucha ini merupakan hasil dari proses fermentasi ya yang melibatkan eh, mikroorganisme ya atau mikroba lah ya katakan seperti itu ya kita sebut dengan starternya kombucha. Ya, jadi di situ eh, simbiosis kombucha itu mirip-mirip seperti kefir ya. Jadi simbiosis antara beberapa organisme ya, seperti itu. Nah, kemudian di sebelah kombucha di sini ada produk untuk wajah juga. Ini dari bahan bakunya dari kefir. Kefir ini kumpulan dari mikroorganisme juga, jadi disebutnya kefir grain ya. Nah, teknik dalam pembuatan kefir ini dengan menggunakan kefir grain tadi ya sama ya tekniknya dengan cara fermentasi. Nah, kemudian yang sebelah kanannya, nah kalau ini kayak masker lembaran ya, sheet masker gitu ya. Nah, ini hasil fermentasi juga ya. Ini yang namanya kita sebut bioselulosa atau selulosa bakteri. Jadi selulosa yang dihasilkan oleh bakteri. Nah, ini yang terlibat dalam proses fermentasi bioselulosa atau selulosa bakteri ini namanya Azotobacter pseudomonas ya. Oke, kita ke bawah. Ini ada produk yang tidak asing ya. Banyak iklannya. Ya, di sini menggunakan zat aktifnya itu dari yogurt. Yogurt pun sesuatu yang tidak asing, sama seperti yang sebelah kirinya ini ya. Ini dari yogurt. Yogurt juga ini dalam proses pembuatannya itu dengan ya menggunakan teknik fermentasi ya, melibatkan mikroorganisme yang namanya Lactobacillus bulgaricus ya yang utamanya ya. Tapi sekarang berkembang dengan Lactobacillus yang lainnya ya. Makanya disebut dengan Lactobacillus sp. Yang tengah sama seperti yang atasnya ya, kefir juga ya, seperti itu. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari sedikit contoh ya. Banyak kalau di searching mau di e-commerce kayak Shopee, Tokopedia gitu ya, itu banyak produk-produk kosmetik ya, ke arah kecantikan misalnya atau perawatan wajah, kulit ya, itu menggunakan bahan aktifnya atau bahan bakunya dari hasil fermentasi ya. Ya, salah satu teknik di bioteknologi. Nah, kalau kita tadi bicara terkait tentang yogurt ya, kemudian kefir ya, yang tadi dua hal yang saya sebutkan itu di dalamnya atau pada saat prosesnya atau hasilnya juga itu
masih terdapat yang namanya mikroba baik atau bakteri atau jamur baik yang kita sebut dengan probiotik ya. Jadi probiotik itu contohnya banyak ya. Jadi yang kita kenal pada saat kita belajar terkait tentang teknik fermentasi ada golongan bakteri asam laktat ya. Jadi bakteri asam laktat itu pada saat proses fermentasi hasil akhirnya menghasilkan asam laktat gitu ya. Ini contoh-contohnya ada Bifidobacterium, ada Lactobacillus, ya ini yang di yogurt itu ya, ada Streptococcus thermophilus. Ini juga eh, untuk yogurt juga biasanya suka ditambahkan atau pembuatan Yakult kayak begitu ya. Lactococcus, kemudian ada Propionibacterium. Ya, jadi ini contoh-contoh mikroba atau bakteri yang termasuk dalam golongan probiotik. Nah, mikroba-mikroba ini jika kita tambahkan atau misalnya dia bekerja secara spontan tanpa ditambahkan pada saat proses fermentasinya, itu akan menghasilkan contoh-contohnya di sini makanan probiotik ya, yang kita kenal misalnya di sini ada kefir, ada yogurt, ada seperti keju ya di sini ya, mozzarella, cheddar gitu ya, kombucha, ada makanan dari Korea ya, kimchi, miso ya, pickle ya, kemudian tempe pakai H, tempe ya, nah jadi banyak ya. Ini contoh-contohnya. Nah, kita bicara terkait tentang teknik fermentasi ini sedikit saja flashback ketika belajar terkait tentang teknik fermentasi ya. Jadi pada proses fermentasi apapun itu bahan baku yang utama dalam proses fermentasi itu karbohidrat ya. Jadi karbohidratnya bentuknya macam-macam tergantung substrat ya. Jadi ada yang polisakarida ya, contohnya di pembuatan bioselulosa nih, Acetobacter psyllinum itu dia substratnya itu polisakarida. Kemudian oleh Acetobacter psyllinum itu dia punya enzim untuk memecah polisakarida menjadi yang lebih sederhana yang nanti kita sebut dengan disakarida dan akhirnya itu monosakarida. Nah, monosakaridanya ini yang masuk ke dalam proses fermentasi. Jadi ini salah satu contoh monosakarida yang utama ya dalam proses fermentasi itu yang kita sebut dengan glukosa ya. Nah, glukosa itu masuk ke dalam tahapan yang namanya glikolisis. Ingat ya, tahapan glikolisis kita pernah belajar di biologi sel ya, mungkin belajar juga di mata kuliah yang lain di biokimia ya. Nah, glikolisis ini ada 10 tahapan. Nah, nanti ujungnya di glikolisis itu menghasilkan 2 asam piruvat ya. Nah, selain 2 asam piruvat, di dalam proses glikolisis itu akan menghasilkan 2 ATP. Ini energi ya yang bisa langsung digunakan ya. Oleh siapa? Oleh mikroba tersebut ya kalau dalam proses fermentasi atau metabolisme yang lainnya. Oke, selain ATP ada NADH ya. Nah, NADH ini nanti digunakan dalam proses berikutnya di sini ya. Oke. Nah, 2 asam piruvat hasil glikolisis itu akan masuk ke dalam tahapan yang namanya NAD+ regeneration ya. Jadi di sini memanfaatkan NADH hasil glikolisis, nanti NADH yang digunakan untuk mengkonversi 2 asam piruvat menjadi 2 asam laktat itu akan berubah menjadi NAD+. Ya, NAD+ itu akan dipakai untuk glikolisis selanjutnya. Jadi bolak-balik nih ya proses ini. Oke. Nah, hasil akhir dari ini contoh di sini hasil fermentasinya, hasil akhirnya itu 2 asam laktat ya. Oke.
Nah, ada juga produk fermentasi yang lain, hasil akhirnya bukan laktat, tapi alkohol, ya, atau etanol. Nah, fermentasi ini selain menghasilkan produk-produk primer lah kita sebutnya ya, atau yang utama yang disebut dengan laktat, alkohol atau etanol, atau asetat juga ada gitu ya. Nah, proses fermentasi ini bisa meningkatkan senyawa-senyawa metabolit sekunder atau sampingan ya, yang apa ya, yang dipunyai atau dihasilkan oleh mikroba dari hasil fermentasi tersebut ya. Makanya hasil fermentasi ini banyak digunakan untuk misalnya sekarang kita bahas ke arah sediaan kosmetik gitu ya. Karena ada juga yang ternyata dengan fermentasi itu bisa meningkatkan kelembaban misalnya, bisa meningkatkan aktivitas antimikroba jadi ke arah anti jerawat misalnya kayak begitu ya. Nah, ini dari hasil fermentasi salah satunya. Oke. Nah, fermentasi itu dia terjadi ya, proses ini ya terjadi bisa secara spontan atau tidak spontan ya. Nah, kalau secara spontan pada pada proses preparasi awalnya lah ya, substrat kita sudah disiapkan gitu ya. Nah, itu tidak perlu menambahkan lagi mikroba ya. Jadi pada saat proses pembuatannya. Jadi mikrobanya itu ada di dalam substrat yang kita preparasi ya. Nah, itu kita sebut dengan mikroba endofit. Nah, mikroba endofit itu ya ada juga yang ke arah probiotik ya seperti itu. Nah, ada juga yang ditambahkan ya. Jadi yang ditambahkan itu ya menambahkan eh, mikroba dalam proses pembuatannya. Misalnya nanti kita bahas yogurt ya, sekilas yogurt itu menambahkan mikroba yang namanya Lactobacillus bulgarinus. Jadi itu istilah spontan dan tidak spontan ya. Nah, contohnya di sini nih, ini salah satu contoh fermentasi yang tidak spontan ya dalam proses pembuatan yogurt. Ini pembuatan yogurt ini proses yang sederhana yang bisa digunakan apa dilakukan ya di rumah ya. Karena sumber mikroba atau starternya juga itu ada apa ya di lingkungan rumah kita lah ya atau di toko lah tepatnya kayak gitu. Oke. Nah, yang harus disiapkan apa di sini? Ini mungkin udah dibahas juga ya pada saat kita belajar terkait tentang fermentasi ya di bioteknologi farmasi. Ya, jadi pertama ya kita preparasi substrat. Jadi di yogurt ini memerlukan substratnya itu dari susu ya. Jadi susu ini mengandung laktosa. Jadi ini yang dimanfaatkan mikroba untuk proses fermentasinya ya. Oke. Nah, laktosa ini nanti dimanfaatkan gitu ya. Nah, susu yang kita sudah siapkan itu harus dipasteurisasi. Ini tujuannya ini untuk sterilisasi ya, ya sterilisasi itu membebaskan atau membunuh mikroba yang nggak perlu lah ya, seperti itu ya. Jadi itu dengan cara teknik sterilisasi. Di sini panasnya tidak boleh sampai mendidih ya. Nah, ini mungkin ini ya direvisi aja. Kalau sampai 95 ini takutnya susunya itu malah terdenaturasi ya rusak gitu kalau mendidih. Nah, biasanya suhu fermentasi itu kurang lebih sekitaran 63 sampai 65 derajat Celcius. Waktunya kurang lebih sekitaran 30 menit atau bisa sampai 1 jam ya. Jadi anget-anget kuku ya. Kemudian ada homogenisasi, jadi diaduk lah gitu ya, dihomogenisasi itu diaduk. Oke. Diaduknya apanya nih? Diaduknya ya pasti di tahapan setelah pasteurisasi homogenisasi itu kita sudah tambahkan starter atau mikroba. Ya, jadi starter atau mikroba tadi saya bilang itu ada di lingkungan rumah kita, itu bisa kita dapatkan di
toko-toko terdekat ya yang tentunya yang menjual yogurt ya. Yogurtnya yogurt yang bentuknya pasta kemudian tidak berasa atau plain. Ya, itu bisa digunakan sebagai starter. Karena di dalam yogurt atau sediaan yogurt itu kita sebenarnya memakan mikrobanya ya yang namanya probiotik. Nah, setelah dihomogenisasi itu tahapan keempat itu fermentasi ya. Jadi di fermentasi itu diinkubasi ya. Untuk menginkubasi yogurt itu bisa sampai 35 sampai 45 derajat, tapi kalau kita nggak punya inkubator, kita bisa simpan yogurt itu yang sudah bukan yogurt ya, susu yang sudah ditambahkan starter itu di suhu ruangan. Waktunya kurang lebih sekitaran bisa sampai 24 jam sebenarnya ya. Oke, nah kemudian kalau sudah selesai itu kita panen ya. Kalau ini langsung masukin ke wadah gitu ya ceritanya karena ini industri ya. Kita panen kemudian packing kalau di sini, tapi kita harusnya dievaluasi sebelum packing, dievaluasi terlebih dahulu apakah itu fermentasinya berhasil atau tidak ya dengan cara misalnya ya secara fisik itu ada bau lah ya, bau yang khas, bau asam laktat yang dihasilkan karena pada proses pembuatan yogurt ini hasil akhirnya berupa asam laktat. Bisa dicek juga pH-nya itu sekitaran 3 sampai 4 ya untuk pH yogurt asam ya. Oke, kemudian bisa juga melihat jumlah mikroba probiotik atau lactobacillusnya gitu ya. Takutnya terlalu banyak gitu ya yang kalau misalnya kan kita udah tahu ya ada batasan mikroba bisa masuk ke dalam tubuh kita walaupun itu mikroba baik gitu ya, berapa CFU per mili, berapa CFU per gram misalnya seperti itu. Nah, yogurt setelah jadi ya karena kita akan membuat sediaan kosmetik itu ya yogurt itu sebagai zat aktifnya gitu ya. Nanti kita formulasi ya. Jadi formulasinya tergantung mau membuat sediaan apa. Nah, banyak juga yang dari yogurt itu langsung dijadikan karena bentukannya misalnya sudah bentuk pasta itu dijadikan kayak semacam krim wajah gitu ya. Jadi langsung diaplikasikan ke wajah. Ada juga menambahkan komposisi tertentu di formulasi hingga membentuk formula tertentu ya. Kemudian tentunya setelah formulasi kita harus evaluasi apakah formula yang sudah kita buat gitu itu sesuai gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada produk yang lain, misalnya SOD ya, superoksidasi demustase ya. Nah, SOD ini juga banyak diaplikasikan untuk kosmetik ya di sini. Nah, SOD ini menggunakan teknologi di bioteknologi juga, tapi ini menggunakan bioteknologi yang modern ya. Ini juga kita sudah bahas terkait tentang cloning atau DNA rekombinan. Nah, sekarang ini untuk memproduksi SOD ya, jadi itu menggunakan teknik ini. Ya tujuannya ya sebenarnya untuk mendapatkan hasil yang lebih murni, lebih optimal dalam hal aktivitasnya, jumlahnya ya kayak begitu ya dengan teknologi DNA rekombinan. Nah, sekilas teknologi DNA rekombinan ya intinya gen ya yang berhubungan dengan produksi SOD itu kita harus ambil istilahnya atau diisolasi ya. Kemudian gen SOD tersebut itu dimasukkan ke dalam vektor atau ya vektor itu kayak DNA circular yang membawa gen insert lah disebutnya ya. Jadi masuk ke dalam vektor. Nah, vektor yang telah masuk ya ini misalnya nih gen SOD ya. Ini vektornya atau vektornya disebutnya plasmid ya. Nah, vektor yang tadinya utuh itu harus dipotong dulu oleh enzim matriksi ya. Nanti ada celah kayak begini ya.
Kemudian gen misalnya yang disebutnya gen SOD itu kita masukkan ke dalam vektor tersebut. Nah, vektor yang sudah terdapat gen yang kita mau itu disebutnya vektor rekombinan atau DNA rekombinan atau kita sebutnya plasmid rekombinan. Ini contohnya kayak begini ya. Jadi vektor atau plasmid yang sudah ada gen yang kita mau. Nah, kemudian vektor rekombinan atau plasmid rekombinan ini kita insert ke dalam bakteri contohnya. Karena di sini eh, bakteri ini akan memproduksi misalnya protein atau SOD tadi gitu ya. Itu untuk memproduksi atau untuk memasukkan vektor rekombinan ini tidak hanya ke arah bakteri ya, bisa juga jamur gitu, itu macam-macam. Ini contohnya ini ke bakteri. Nah, ini disebut dengan transformasi, memasukkan plasmid atau vektor ke dalam eh, ini disebutnya bakteri rekombinan juga ya, atau sel kompeten kita sebutnya ya. Jadi di sini setelah masuk ya, kemudian nanti bakteri itu ya diperbanyak ya dengan cara ditumbuhkan ya, kita sebut dengan istilahnya apa, cloning gitu ya, kayak gitu. Nah, ditumbuhkannya ya seperti biasa, bakteri itu ya ditumbuhkan pada media yang cocok untuk bakteri tumbuh, yang nanti diseleksi nih. Jadi seleksinya misalnya pakai antibiotik contohnya di sini. Kemudian kalau misalnya ada koloni yang warnanya biasanya kalau di sini digambarkannya ungu, tapi kita biasanya warna biru misalnya ya, ada koloni warna putih. Kalau ini warna ungu misalnya, ada yang terwarnai lah ya. Nah, ini berarti bakteri-bakteri yang mengandung vektor plasmid tadi ya, atau DNA rekombinan tadi gitu. Gitu ya. Nanti bakteri yang mengandung plasmid rekombinan atau vektor rekombinan tadi itu dipanen, kemudian dimurnikan, dipurifikasi, dan DNA-nya diisolasi. Kayak begitulah ya. Nah, ini tolong diingat-ingat lagi aja proses DNA rekombinan pada saat belajar di bioteknologi farmasi gitu ya. Gitu. Nah, ini SOD ini sekarang ini ya diproduksi dengan teknologi DNA rekombinan. Tujuannya ya salah satunya overproduksi gitu ya, untuk produksinya lebih banyak lagi gitu ya, seperti itu, dan lebih terkontrol. Oke. Nah, berikutnya di sini ada salah satu produk juga. Di sini ada zat aktif yang namanya Centella asiatica ya, yang dari pegagan gitu. Nah, pegagan ini di pekarangan rumah kadang banyak juga, tapi sekarang ini pegagan banyak juga diproduksi dengan teknik kultur jaringan tanaman ya. Nah, ini juga sudah dibahas juga ya di bioteknologi farmasi. Nah, pegagan ini kenapa menggunakan teknik kultur jaringan tanaman ya, untuk mendapatkan pegagan yang unggul dan meningkatkan metabolit sekundernya tentunya, yang namanya Centella asiatica. Itu nama pegagannya ya, kayak begitu. Nah, di sini sedikit terkait tentang kultur jaringan tanaman ya. Jadi kultur jaringan tanaman itu kita menggunakan medianya biasanya kita sebutnya dengan MS atau muracilgiscope, yang sudah ditambahkan hormon, yang sudah ditambahkan vitamin atau zat pengatur tubuh ya. Jadi bagian dari pegagan misalnya daunnya atau batangnya ya, yang kita ambilnya itu yang muda ya. Kenapa muda? Karena dia masih aktif untuk beregenerasi gitu ya, untuk membelah gitu ya. Kita ambil daun muda, kemudian kita tanam di media MS tadi ya, secara aseptik tentunya. Kemudian kita inkubasi ya. Setelah selang waktu itu akan mendapatkan yang namanya kalus. Kalus itu jadi kayak apa ya, bentukan yang tidak terorganisir ya, tapi di situ banyak sekali metabolitnya. Nah, kemudian kita tambahkan ZPT, zat pengatur tumbuh, untuk menstimulus akar, untuk menstimulus bagian batang dan daun. Itu nanti
jadilah pegagan yang mini-mini, yang kecil-kecil, dan setelah berhasil ya membentuk akar batang daun, itu kita pindahkan ke media tanam biasa ya, kemudian diaklimatisasi ya. Nah, itu yang digunakan nanti pegagannya. Oke, itu kultur jaringan tadi ya. Kemudian ini ada lagi nih. Ini contohnya yang warna merah-merah, ini astaxanthin ya. Jadi astaxanthin ini salah satu produk kosmetik juga ya. Yang zat aktifnya itu diproduksi dari mikroalga yang namanya mikroalganya bukan mikroalga, kalau di iklan ikan kan alga merah katanya, tapi ini alga hijau sebenarnya ya, yang menghasilkan astaxanthin itu berwarna merah ya, namanya Haemantococcus pluvialis. Nah, dalam proses pembuatan astaxanthin itu ini ada teknik fotobioreaktor gitu ya, jadi kayak kultur ya dengan menggunakan cahaya gitu ya. Ini kulturnya pada botol-botol kecil aja sebenarnya. Kemudian di sini prinsipnya ada aerasi ya, kemudian ada cahaya ya. Nah, nanti si kultur ini ya pasti di sini ada media ya, media yang cocok untuk bakteri tersebut ya. Kemudian kalau misalnya dia optimum medianya itu sampai menghasilkan astaxanthin yang banyak gitu ya, sampai tabungnya berubah menjadi merah ya, seperti itu. Ini yang dipanen ya, begitu kurang lebih. Nah, itu yang mungkin sedikit yang bisa saya sharing, sampaikan ya, aplikasi-aplikasi bioteknologi dalam pembuatan produk kosmetik ya. Di pembelajaran kali ini saya tidak menerangkan terkait tentang formulasinya ya, karena sisi saya menerangkan terkait tentang bioteknologinya ya. Nanti di formulasinya sebenarnya, untuk formulasinya kurang lebih sama dengan formulasi sediaan-sediaan yang lainnya ini, jadi hanya berbeda dari sisi zat aktifnya saja yang dimasukkan ya, seperti itu. Oke, mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dimengerti ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.